kita bicara mengenai, oke. Jadi saya ditugaskan untuk bersama-sama membahas mengenai pemasaran retail, ya. Saya kira kalau bicara pemasaran semuanya sudah pada mafhum ya, sudah mengikutinya. Bahkan mungkin karena ini adalah semester 2, saya kira di semester 1 sudah mempelajari mengenai manajemen pemasaran. Ya, manajemen pemasaran bisnis retail ini adalah satu bagian dari manajemen pemasaran tentu saja. Ini adalah sifatnya hanya pendalaman. Ya, pendalaman dari materi yang sudah kita bahas. Gitu ya. Baik. Nah, kalau bicara retail, kita bisa bicara retail sebagai sebuah distribusi, saluran distribusi. Atau retail kita bicara sebagai sebuah aktivitas bisnis. Nah, jadi dua-duanya sih sama ya. Jadi retail ini adalah aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis yang memberikan value to the product dan service yang ditawarkan kepada pribadi untuk kebutuhan pribadi dan keluarga. Jadi ini yang intinya bahwa aktivitas memberikan nilai, value. Barangnya sih sama aja. Kreditnya mah sama gitu, kredit BNI, kredit bank lain juga sama. Tapi apa values yang diberikan oleh kredit BNI? Nah, di situ yang harus memberikan berbeda. Nah, kegunaan atau si pemasarnya atau si konsumennya ini adalah untuk kebutuhan pribadi dan keluarga. Jadi tidak ada pasar lagi setelah konsumen ini. Ya, kalau kita lihat di dalam sebuah sistem distribusi, di sini ada manufaktur misalnya. Maaf Pak Diki ya, jadi kita bicara dalam manufaktur, tidak dalam jasa misalnya, tapi nggak jadi masalah sih, sebenarnya sama juga. Ya, kalau ini adalah bisnis bank kan dalam bisnis jasa, bukan manufaktur. Tentu sistem distribusinya yang berbeda aja, kan gitu ya. Sistem distribusinya. Kategori wholesaler ini BNI cabang kan gitu, bukan cabang apa, pusat atau perwakilan kan gitu ya, perwakilan. Nah, si pengecer ini adalah sebagai bank-bank kecilnya yang langsung melayani konsumen kalau di dalam jasa, karena jasa berbeda dari manufaktur tentu saja. Itu lahannya dari di Bu Epi ya kuliahnya, jadi manajemen pemasaran jasa. Oke, saya ulangi bahwa pengecer ini adalah bagian dari saluran distribusi atau distribution channel atau saluran distribusi atau marketing channel. Gitu ya. Secara umum produk ini akan melalui, setelah diproses oleh produsen, akan melalui pedagang besar, dari pedagang besar ke pengecer, dan dari pengecer ke konsumen. Ini prosesnya semacam itu ya pada umumnya. Oke. Oke. Apa sih arti ecer, pengecer? Nah, retailer, pengecer. Pengecer tuh kalau diartikan secara bahasa berarti memotong atau memecah. Memotong atau memecah sesuatu. Atau eceran itu berarti satu-satu, sedikit-sedikit tentang penjualan atau pembelian barang. Gitu ya. Jadi penjualan dan pembelian barang secara eceran itu adalah dilakukan secara ukuran kecil-kecil. Oke. Lantas kalau usaha eceran, nah itu ya, peritailnya
ini adalah suatu kegiatan yang terlibat di dalam penjualan keluarga atau pembelian barang atau jasa, keduanya secara sedikit-sedikit atau satu-satu langsung kepada konsumen akhir untuk konsumsi pribadi atau rumah tangga dan bukan untuk keperluan bisnis atau dijual kembali. Jadi tidak, sekali lagi, tidak ada pasar setelah pengecer ini, gitu ya, setelah usaha eceran itu. Memang usaha eceran bisa dilakukan oleh si produsen, bisa, gitu ya. Kalau si produsen itu tadi memenuhi kriteria bahwa menjual produknya dalam satuan kecil, atau dilakukan oleh tadi perantara, gitu ya, oleh pengecer. Jika melakukan penjualannya dalam satuan-satuan kecil, maka dia sudah bertindak sebagai pengecer. Gitu ya. Nah, bisa kita lihat sekarang ini, ya, misalnya para peritel juga kan sekarang ini ada peritel yang bertingkatnya sekelas wholesaler, Pak, sekelas pedagang besar. Nah, contoh hipermarket. Nah, hipermarket itu adalah selevel wholesaler atau pedagang besar, tapi dia bertindak juga sebagai pengecer. Itu makanya mereka si hipermarket, dia strateginya adalah strategi dalam penetapan harganya diferensiasi harga. Kalau menjual 1 unit berapa, 2 unit berapa, semakin banyak unit yang dia tawarkan maka semakin murah. Layaknya dia sebagai pedagang pengecer dan juga layaknya dia sebagai pedagang besar. Oke. Jadi bisnis retail ini meliputi seluruh aktivitas yang melibatkan penjualan barang dan jasa langsung kepada konsumen akhir. Tidak ada dijual lagi. Ya, apalagi kalau jasa mah ya kan Pak Diki misalnya daftar di Inaba ini saya mau jual lagi ke teman, kan nggak bisa ya jasa mah, karena jasa itu tidak bisa dialihkan, gitu ya. Tidak bisa dialihkan, tidak seperti barang, ya, barang bisa dialihkan. Atau kredit bisa dialihkan nggak Pak Diki? Kredit juga tidak bisa dialihkan ya, gitu, kecuali dengan hedging ini ya, asuransi. Kalau dia itu tidak mampu ya baru dijamin asuransi kan gitu. Kalau hedging itu tidak bisa dialihkan pada pihak lain. Itu seperti jasa. Tapi kalau produk ya bisa dialihkan. Setiap organisasi yang melakukan penjualan langsung ke konsumen akhir, baik produsen, grosir atau pengecer, berarti ya dia bertindak sebagai seorang pengecer. Tuh, jadi siapapun yang menawarkan produknya dalam satuan kecil, maka dia dikatakan sebagai pengecer. Bahkan saat ini, apalagi ya sekarang ini dengan online marketing ya, dengan online marketing, ya mereka itu langsung dari konsumen, dari produsen ke konsumen itu udah tindakan-tindakan yang seperti ini, seperti dia melakukan pengecer. Pengolahan bisnis eceran harus melibatkan dan mengikuti perkembangan teknologi pemasaran supaya bisa berhasil dan unggul dari pesaing. Nah, ini sekarang ya. Sekarang ini tidak bisa dihindari dengan menggunakan IT, karena tanpa IT ya saya kira bisa berhenti semuanya. Semuanya berhenti sekarang dengan COVID ini. Kampus ya, kita dengan adanya teknologi ya alhamdulillah sekarang bisa terus nyambung kuliah, bisa terus jalan. Ya, kalau tidak ada ditemukan Zoom gitu kemarin tuh ya menjelang adanya COVID itu Zoom ditemukan ya. Nah, walaupun rame Zoom itu ya, wah ditakut-takuti masalah
kebocoran dan lain sebagainya gitu ya. Tapi akhirnya jalan terus ya. Learning system di Inaba menggunakan si AKAD misalnya, ini adalah jalan keluar sebagai saluran bagaimana interaksi lembaga dengan mahasiswa gitu ya. Dan juga bank, tidak kalah pentingnya teknologi ya, di Pak Diki misalnya di BRI ya. Bagaimana memasarkan, bagaimana pelanggannya bertransaksi dengan teknologi sekarang itu kan ya. Hampir semuanya transaksi online. Jelas fintech juga harus ngikuti kan gitu ya. Gitu ya. Finansial teknologi, karena nggak mungkin lah barangnya ordernya online gitu ya. Barangnya dikirim via delivery, duitnya minta diingkik gitu ya. Nggak mungkin kan gitu ya. Minta dikirim dianterin, itu kan tidak ini. Justru sekarang ini malah di finansial teknologi harus duluan kan gitu ya. Duluan harus bisa mengadop finansial teknologi sebagai alat pembayaran ya. Nah, itu. Nah, BNI juga termasuk saya nasabah BNI Pak Diki kan gitu ya. Nah, dosen mah 100%, nah semuanya nasabah BNI ya. Nah, kenapa? Karena share-dosnya. Terima kasih, Pak. Nah, itu iya tuh. Share-dos teh wajibnya ke BNI. Share-dos. Saya BNI Unpad dulu itu bukanya ya. Jadi sekarang masuk ke wilayah BNI apa itu? ITB ya. ITB, Pak, betul. ITB perguruan tinggi ya itu ya. Iya. Tuh cabang utama perguruan tinggi. Nah, baik ya. Jadi ini sebagai apa namanya itu kita bicara mengenai retail. Jadi siapapun yang memasarkan produknya secara sedikit-sedikit dikatakan sebagai retail, gitu ya. Business to consumer, gitu ya. Business to consumer. Inaba business to consumer di sektor jasa. Di Padiki juga business to consumer misalnya kredit itu. Walaupun mungkin ada juga yang bisnis to bisnisnya kan gitu ya, secara perusahaan, secara corporate. Ini saya kira tadi sudah ya, jadi produsen, pedagang besar, retailer, dan konsumen akhir sini. Ini pedagang kue yang pagi-pagi biasanya tuh di mana itu, di Buah Batu ya nih. Di Buah Batu banyak yang jualan kue pagi-pagi nih. Ya, dengan kondisi yang sekarang ini semakin banyak orang apa namanya itu mencari solusi untuk mempertahankan hidup dengan berbagai upaya ya. Oke, fungsi retailer ini apa aja? Ya, fungsi si pengecer ini. Yang pertama adalah providing an assortment and product and services. Jadi memiliki barang dagangan dan jasa, gitu ya. Memiliki barang assortment of product, barang dagangan dan service, gitu. Kita mempunyai barang dagangan dan service. Jadi si peritel, ada nggak peritel yang tidak punya barang dagangan? Ada ya, gitu. Ada. Peritel tidak punya barang dagangan, marketplace punya barang dagangan nggak? Kan enggak ya. Dia hanya mengatur transaksi aja di marketplace tuh ya. Itu ini. Nah, secara konvensional biasanya dia mempunyai barang dagangan dan servis. Ada tambahan pelayanannya, servis itu. Di toko-toko modern kemarin kan gitu ya, ada kenyamanan, kemudahan memilih, self-service misalnya. Oke. Yang kedua breaking book. Breaking book itu membagi menjadi bagian-bagian kecil. Ya. Membagi bagian-bagian kecil yang sesuai dengan kebutuhan kita.
Kalau Pak Diki beli gula gitu ya, gula pasir. Kalau Pak Diki untuk keperluan rumah misalnya, nggak mungkin lah beli gula 1 kuintal kan Pak Diki kan gitu ya. Pakai plat hijau gitu nggak mungkin. Pasti membelinya paling-paling untuk kebutuhan 1 bulan gitu ya, mungkin 1 kilogram atau berapa gitu ya. Jadi si toko ya misalnya Pak Diki beli gulanya di Borma di Cibaduyut, di situ Borma membelinya bukan satuan itu, tapi Borma membeli satuan kuintal. Lantas oleh Borma dikemas lagi per kilogram. Ataukah Borma membeli yang sudah diurai, sudah dipotong-potong, sudah dalam kemasan yang per kilogram. Bahkan mungkin diperlukan adalah per setengah kilogram. Ini breaking, Bu. Yang ketiga, holding inventory. Jadi si Perita itu harus punya holding inventory, gudang sediaan. Gudang sediaan. Mengapa penting sediaan itu? Ya. Mengapa penting sediaan? Mengapa penting inventory dalam bisnis retail? Karena di retail itu keunggulannya adalah ketersediaan produk. Jadi produk harus selalu tersedia di rak itu. Di rak ya jangan sampai ada yang kosong. Yang di pajangan itu. Selain yang dipajang itu harus ada stok di belakang atau di gudang. Biasanya sesuai dengan besar kecilnya toko ya. Untuk minimarket punya stok yang beberapa unit saja. Karena strategi minimarket itu dia gudangnya itu gudang bersama ya. Nah, gudang bersama distribusikan nanti setiap saat dan kalau stoknya berkurang supaya bisa ditambah lagi. Tokonya yang lebih besar, stoknya akan semakin besar lagi. Nah, mengapa harus selalu ada? Karena jauhnya jika kita tidak ada stok atau barang itu habis, ketika konsumen datang menganggap bahwa perusahaan atau si pengecer ini tidak lengkap. Nah ini, udah tidak lengkap, tidak ke sana lagi. Nah ini yang berbahaya. Jadi artinya kalau kita tidak punya stok, tidak punya gudang persediaan, kemungkinannya jauhnya adalah kehilangan konsumen. Ini yang ditakutkan ya. Jadi itu salah satu untuk memaintain dari pelanggan kita. Customer retention, ketersediaan produk khusus. Yang keempat, fungsi retail ini adalah providing service. Jadi tadi menambah atau memiliki pelayanan. Ya, pelayanan. Istilah servis dalam bahasa umum ya tukang permak sepatu aja nyebutnya servis kan ya. Tukang permak jeans juga servis jeans gitu ya. Servis jeans. Padahal kan itu ya servis itu bisa dalam pengertian servis sebagai produk dan yang kedua adalah servis sebagai pelayanan kan gitu ya. Servis sebagai produk ya produknya adalah servis seperti Pak Diki bisnisnya adalah bisnis servis, bisnis jasa. Ya pelayanannya justru di Pak Diki itu adalah barang pelayanannya kan gitu ya. Produknya tabungan, pelayanannya apa? ATM, rekening koran dan lain sebagainya. Itu kan berbeda ya. Nah, kalau yang ditawarkannya adalah produk, justru layanannya sesuatu yang ditambahkan biasanya dengan tambahan yang sifatnya jasa, yang sifatnya pelayanan. Tapi bisa juga sih dengan yang sifatnya barang, gitu ya. Segala sesuatu yang ditambahkan pada produk inti itu disebut sebagai servicesnya atau pelayanannya. Termasuk kenyamanan,
ada AC gitu ya. Terus misalnya sayurannya masih segar karena disimpan di cool box gitu kan ya. Minumannya segar karena pakai cool box gitu. Itu adalah providing services. Yang berikutnya adalah increasing the value of product and service. Nah ini ya, jadi nambah value dari produk atau service. Value itu kan relatif ya. Yang jelas value itu dari sisi customer ya, itu merupakan customer value yang bernilai bagi customer. Jadi kita nambah itu harus dari perspektif dari customer. Jadi value-nya adalah value of product and service ya, yang perspektif dari pelanggan. Karena customer value itu nilai yang diterima oleh pelanggan. Ya, pelanggan itu akan mengevaluasi nilai yang diterima atau manfaat yang diterima dengan korbanan yang dia korbankan. Customer value itu selisih antara benefit dengan cost atau customer cost. Saya ulangi, customer value itu selisih antara benefit dengan customer cost atau perbandingan antara total benefit dengan total cost, total customer cost. Nah, jadi kita berusaha untuk memberikan tambahan pada value of product. Value of product itu dinilainya oleh pelanggan, oleh customer, itu akan memberikan nilai tambah bagi keperluan dia. Benefitnya banyak, benefitnya ya, benefit. Benefit itu benefit fungsional dari produknya itu sendiri. Minuman misalnya bisa menyegarkan, itu fungsionalnya. Benefitnya apalagi? Misalnya pelayanan, kecepatan pelayanan, ketersediaan produk, kemudahan mengakses, itu adalah benefit ya. Sedangkan cost-nya apa saja cost-nya? Cost itu yang pertama adalah monetary cost. Monetary cost itu apa? Monetary cost itu adalah harga. Harga yang harus dibayar oleh pelanggan kita. Itu harga. Jadi sejumlah uang dalam satuan moneter tertentu untuk memperoleh manfaat dari barang dan jasa tertentu itu disebut sebagai harga. Nah, tapi ingat, bukan hanya harga saja cost yang ditanggung oleh pelanggan kita itu. Ya, apa saja? Termasuk misalnya biaya menunggu. Wah, biaya menunggu. Karena memproses yang lama. Itu juga bisa menjadi beban ya. Jadi contohnya begini. Pak Diki atau Pak Inan ya, Pak Inan, Pak Entus misalnya memilih Inaba, itu ya harga yang ditawarkan atau harga yang dibayarkan itu memang sejumlah SPP, tapi sebenarnya ada biaya-biaya yang lain yang harus ditanggung oleh Pak Diki, Pak Inan, dan Pak Entus itu ya, biaya-biaya yang lain. Sama halnya dengan seorang konsumen kalau melakukan pembelian sebuah produk atau jasa kepada kita. Nah, inilah jadi ada 5 fungsi retail ini ya, memiliki barang dagangan, membagi produknya dalam satuan kecil, mempunyai stok, ya, mempunyai pelayanan atau tambahan pelayanan, dan menambah nilai dari produk atau jasa. Jadi bagaimana dalam bisnis itu yang pentingnya adalah bagaimana creating value kan gitu ya. Pemasaran itu adalah creating value, menciptakan nilai value ya. Jadi boleh sama sih produknya dengan kompetitor kita, tapi apa yang membedakan produk kita dengan produk yang lain? Disitulah itu main value itu.
ya. Memang subjektif sih ya, subjektif, sangat subjektif. Itu. Kita lanjutkan. Nah, ini di sektor retail ini semakin banyak peluangnya ya. Semakin banyak peluangnya untuk kita lakukan ya, termasuk manajemen opportunities. Peluang menjadi manajer, peluang menjadi pengelola dari bisnis retail. Contoh di sebuah minimarket paling tidak itu ada 3 karyawannya itu. Ada store manager, ya, ada kasir, ada bagian umum, minimalnya segitu itu, ya, minimalnya. Store manager dia yang bertanggung jawab secara keseluruhan dari toko tersebut, ya, itu store manajernya. Karena kalau toko-toko minimarket itu mengenai merchandise dan assortment-nya itu biasanya diatur oleh toko yang lebih besarnya atau corporate-nya gitu. Tuh. Yang ketiga, entrepreneurial opportunities, peluang untuk berwirausaha. Jadi dengan melakukan memahami pemasaran retail kita banyak melakukan bisnis atau berwirausaha sebenarnya, peluang untuk menjadi wirausahawan. Ya, wirausahawan. Menjadi wirausahawan ya semuanya harus punya sikap yang menjadi usahawan ya, karena sifat dari usahawan adalah cenderung berani mengambil risiko, menghadapi risiko. Ini yang berbeda dengan sifat atau sikap yang manajemen ya. Kalau manajemen ya harus hati-hati kan gitu ya. Oleh karena itu, suatu bisnis itu akan berkembang dengan cepat, biasanya diawali oleh jiwa wirausaha tadi. Ya, punya jiwa wirausaha yang kuat, maka kemungkinan bisnis itu akan cepat berkembang. Nah, untuk mempertahankan bisnis itu supaya survive terus, maka diperlukan manajemen yang solid, manajemen yang bagus. Ya, ketika sudah berkembang itu perlu manajemen kehati-hatian ya, manajemen yang prudent gitu ya itu. Kenapa? Karena tadi hati-hati kalau sudah besar itu ya. Ini peluang di sektor retail ini untuk menjadi entrepreneur itu sangat ini ya. Jadi ini tadi pengembangan karir di manajemen, ada manajemen toko, manajemen produk, staf perusahaan, itu semua ada ya, beda jobnya masing-masing ini. Karir opportunity-nya ya. Manajemen toko, manajemen produk, merchandise manager gitu. Oke. Kita lanjutkan bagaimana retail strategi. Ya, retail strategi yang dilakukan di dalam mempertahankan bisnis retail ini mulai dari sini nih kita bicara ada berapa ini, ada mulai dari maintenance customer. Bagaimana kita memaintenance customer, memelihara pelanggan supaya tetap loyal. Customer yang loyal itu kan mempunyai ciri berapa? 4 menurut Griffin kan gitu ya Pak Inan ya. Ada 4 menurut Griffin. Pertama, membeli ulang kan gitu ya. Repurchase, rebuying. Nah, yang kedua, membeli lini produk yang lain. Ciri yang kedua dari seorang yang loyal itu. Yang ketiga, ciri pelanggan yang loyal adalah referral. Referral itu bahasa lain lagi adalah WOM, word of mouth, atau getok tular. Nah, gitu. Itu adalah ciri yang ketiga. Ciri yang keempat menurut Griffin, seorang konsumen yang loyal itu menolak penawaran kompetitor. Nah, gitu. Jadi 4 ciri bagaimana kita memaintenance customer supaya tetap loyal. Di antaranya dengan promosi yang rutin.
Jadi promosi yang rutin itu sasarannya itu ada dua. Pertama adalah pelanggan kita yang loyal. Kalau minimarket tuh punya member atau supermarket tuh punya member. Ya, cukup menarik untuk para member misalnya. Makanya kalau Pak Inan belanja di supermarket itu berapa item produknya bisa panjang ya. Nah, karena ada diskon per item. Produk A diskon sekian persen, produk B diskon sekian persen. Ada ada kartu membernya, member card-nya. Jadi promosi rutin itu untuk maintenance pelanggan kita. Pelanggan yang loyal itu harus di-maintenance. Karena apa? Karena sekarang ini konsumen dia mencari yang diskonnya besar ya. Itu ya. Yang sering diskon itu akan dicari, bakal loyalnya ke sana. Jadi harganya yang murah itu akan loyal. Ya, sedikit sekali. Jadi penelitian mengenai retail konsumen retail itu banyak yang menyatakan puas dengan toko retail itu, tapi dia sedikit yang loyal gitu. Katanya sih puas gitu ya, tapi sedikit yang loyal. Mestinya kalau konsumen itu puas maka dia akan loyal, mestinya kan gitu ya. Itu, tapi kenyataannya begitu. Kenyataannya dia mencari yang lebih murah lagi. Istri Pak Inan kan misalnya tuh punya kartunya berapa kartu itu di dompetnya. Udah beristri atau belum Pak Inan? Gitu ya. Nah, Pak beli minyak goreng di minimarket A. Kalau kita mah terus aja dengan mie-nya juga di situ. Tapi si ibu lain, udah mie-nya di sana tuh di minimarket sana. Kenapa? Karena di sana ada diskonnya, gitu ya. Nah, semacam itu. Yang berikutnya setelah maintenance customer adalah maintenance assortment. Nah, assortment tadi barang dagangan itu. Jadi kita maintenance juga, pelihara juga product knowledge. Ya, product knowledge. Jadi si tenaga pemasaran kita harus memahami tentang produk. Ya, jangan sampai tidak tahu apa sih produk ini. Itu harus tahu produk itu ya. Jadi product knowledge itu harus memahami produk itu. Walaupun kita misalnya tidak pernah langsung ke pabriknya melihat bagaimana prosesnya, paling tidak kita harus membaca brosur-brosurnya, membaca labelnya gitu kan ya itu. Jadi product knowledge itu harus dipahami. Display blocking. Display blocking ini kelompok barang di mana aja produknya itu disimpannya. Jadi mudah nanti mencarinya. Label shelving. Nah, ini label shelving. Label special price misalnya apakah harga diskon atau tidak. Planogram. Planogram ini mengenai penempatan produk. Jangan sampai saya pernah ngalami itu di sebuah toko under deal ya. Wah, itu mencari padahal hanya waktu itu saya mencari kabel untuk baterai ya, kabel aki. Waduh, nyarinya sampai sejam lebih. Karena si engkau ini tidak tahu, kebetulan hari libur, hari Ahad ya. Ternyata nyimpennya deket aja, mudah aja. Gitu ya. Dia udah ke gudang, udah kemana. Nah ini dia tidak paham mengenai planogram biasanya. Tidak paham mengenai display blockingnya. Di mana aja barang ini dipajang, barang ini di mana disimpannya di gudang, misalnya itu harus tersusun dengan rapi. Ya. Oke, berikutnya adalah maintenance sales and gross margin. Nah, ini nyangkut mengenai bagaimana supaya kita juga mempunyai keuntungan. Oleh karena itu, kita harus evaluasi penjualan kita. Dari semua produk dan barang jasa yang kita tawarkan itu tentu kita harus melihat mana yang paling laku, mana yang tidak laku, mana yang sama sekali tidak laku, gitu kan ya. Jadi menurut para ahli ya itu paling-paling juga sampai 20% saja sih
dari barang yang berputar cepat di toko itu, bayangkan hanya 20%. Bolehkah itu yang 80% dihilangkan, Pak Inan? Nggak bisa, ya. Kalau yang 80% itu hilang, dianggap toko itu tidak lengkap. Nah, itu. Coba misalnya yang membeli tempat nyuci itu tuh apa? Keset misalnya. Apa orang beli tiap bulan keset? Kan enggak ya. Tapi kalau suatu saat misalnya istri Pak Inan ingin keset, mau beli pas di toko itu kosong gitu ya. Jadi barang-barang hard good istilahnya ya, barang-barang hard good itu kan tahan lama. Tahan lama dan perputarannya sangat jarang, kecil sekali. Bayangkan itu. Ulekan ya, gitu ya. Coet orang Sunda itu. Saya udah nikah 30 tahun lebih, ini coetnya masih utuh aja kan itu. Pertama karena jarang dipakai, kedua ya memang dipakai pun gitu ya, pasti masih utuh. Jadi kita evaluasi dari penjualan itu ya, ya mana yang paling laku, mana yang rendah dan sebagainya. Di dalam hukum Pareto itu hanya paling-paling sekitar 10-20% saja yang perputarannya tinggi itu. Jadi kalau 20% saja berarti dari 20% harus menghidupi dari toko itu, gue bayang ya. 20% harus menghidupi toko itu. Evaluasi ses, eksekusi gross margin juga, dan harus terjadi juga cross post. Cross post itu apa itu? Point of sales. Point of sales atau POP, point of purchase. Jadi maksudnya diupayakan digiring si konsumen itu bisa membeli produk selain dari yang paling laku gitu kan gitu ya. Nah, itu jadi diberi petunjuk dan lain sebagainya. Misalnya sebut lagi nih ada produk kopi merek A yang sangat laku, misalnya pasti orang nyarinya ke situ. Lantas kita beri lagi ya petunjuk yang lain yang menunjukkan kopi yang lain misalnya supaya bisa terangkat juga laku gitu. Makanya itu disebut dengan cross point of sales atau point of purchase. Oke, yang berikutnya adalah maintenance receiving. Jadi maintenance penerimaan. Penerimaan termasuk adalah penerimaan flow dokumen yang harus kita terima. Kecepatan penerimaan barang dagangan, ya, terus menempatkan barang di gudang, ini kan harus dari pemesanan sampai dengan barang jadi atau barang datang itu berapa lama sih sekarang? Walaupun sudah banyak atau menggunakan teknologi kan masih aja ada hambatan-hambatan di jalannya, hambatan-hambatan di jalan. Makanya si retail corporate itu menempatkan gudang itu secara strategis dibagi berbagai wilayah gitu misalnya. Sebutlah Jogja misalnya, Jogja untuk pemasaran Bandung Selatan. Dia punya gudang di Lewi Panjang misalnya. Nah, itu untuk sana gitu ya yang sempat kebakaran itu misalnya. Nah, itu adalah untuk memudahkan supaya tidak terhambat misalnya produk masuk ke toko-toko kecil di grupnya Jogja itu. Oke. Ini kita lanjutkan dengan store strategi berikutnya. Ya, mulai dari market analysis. Market analysis ini kita lihat dari store tipenya. Nah, nanti kita akan bicarakan macam-macam tipe toko. Ya, dari mulai toko yang kecil, minimarket, sampai dengan toko yang hypermarket itu yang luas. Ya,
ada yang luasnya sampai berapa ratus meter ya, atau ribu meter gitu kan. Ini analisisnya. Ini kan tidak lepas dari melihat peluang pasarnya gitu ya, market analysis ini, sehingga nanti akan kita pilih toko apa, ukuran toko apa. Toko untuk di perumahan misalnya ya cukup dengan minimarket. Di saya misalnya ini ada dua RW ya, 3 RW sorry ya, 3 RW itu sampai minimarketnya ada 4 ya. Empat ya, 1, 2, 3, iya 4 minimarket, ada Gria lagi, terus minimarket yang lain. Berarti dianggap bahwa ini satu komplek itu potensi pasarnya cukup bagus. Terus assortment planning tadi, assortment planning itu mengenai perencanaan barang dagangannya. Kita menyusun merchandise kategorinya, margin mix-nya, jadi SKU store, stock keeping unit store-nya, dan planogramnya. Ini. Jadi ini adalah manajemen barang dagangan ini sebenarnya, assortment planning ya. Merchandise kategori, dibuat kategori. Beruntung sekarang ini ada barcode ya. Nah, jadi memudahkan diklasifikasikan gitu. Walaupun sudah ada lagi ya, selain dari Masbar itu sebenarnya udah ada, tapi tidak populer, tetap aja si Masbar ini ya. Itu kan penemunya barcode, namanya bar. Terus bar itu dijadikan kode, jadi kode bar, gitu kan ya, barcode. Nah, ya. Itu. Oke, sales and gross margin. Nah, kita harus lihat juga seasonal plan, promotion plan misalnya. Ini mau tahun baru, bagaimana? Atau sekarang udah mau masuk musim hujan, apa produk yang bisa lebih terdrive dengan musim ini? Dan mana produk yang mungkin dengan musim hujan ini akan berkurang? Ya. Sehingga nanti akan menetapkan promosi mana yang akan kita lakukan. Sourcing and buying plan, ini nyangkut mengenai barang dagangan, sumbernya. Nah, ya, sumber barang dagangan. Kita perlu ada key supplier partnership. Nah, ini. Jadi kalau kita menjadi atau punya toko ini penting nih, key supplier partnership. Competitor survey, private brand development, ini juga sekarang ini semakin kuat nih, private brand development. Oke, logistik ini nyangkut mengenai stok tadi ya. Berikutnya mengenai penerimaan, report analisis, store survei dan feedback. Ini sesuatu yang justru feedback dari bisnis ya, penghasilan kita jauh mana. Nah, berikutnya adalah hal yang penting di dalam pemasaran, kita kenal dengan yang disebut dengan elemen of retailing mix. Ya, elemen of retailing mix sama hanya dengan di marketing, Anda kenal dengan marketing mix kan gitu ya, bauran pemasaran. Di retail juga ada bauran pemasaran retail. Nah, ini ada 4 nih bauran pemasaran retail tuh. Ada location, lokasi. Jadi sebenarnya bisa, bukan 4, ada 5 ya. Nah, kalau dipakai P itu jadi 5P. Nah, kalau marketing mix kan ada 4, 7 ya. Untuk jasa 7. Nah, ini 5P. Location, lokasi. Kan kalau digantikan P jadi apa? Place. Nah, merchandise assortment kalau dijadikan P jadi produk. Pricing. Communication mix, promotion. Katanya. Store design and display,
Ini kalau dijadikan P, presentation. Customer service, people. Ya. Ini harus hafal. Ya, jadi 5P. Dari 5 ini jadikan P, place, product, pricing, promotion, presentation, people. Ya. Ya. Ini place, product, pricing, promotion, presentation, people. Ada 6, sorry, bukan 5 ya. Ada 6. 6P. 6P. 6P itu adalah elemen-elemen pemasaran untuk mencapai target marketnya. Jadi semuanya rumusnya ini. Ya. Ini adalah menu kalau dalam masakan. Menunya, lokasi. Lokasi itu sering dijadikan alasan kalau memilih retail ini. Ya. Orang nyebutnya apa itu? Hoki gitu ya, lokasi itu ya. Tuh Pak Hikmat ya sering nyebutnya. Hoki katanya. Ini mah lokasinya hoki tuh. Atau orang lebih umum nyebutnya lokasinya strategis. Kalau ditanya yang strategis itu yang bagaimana? Yang hoki itu yang gimana? Gitu kadang-kadang. Oh, yang mudah dilalui oleh kendaraan umum. Oke, kita terima ya syarat sebuah lokasi yang bisa dilalui oleh kendaraan umum itu adalah lokasi yang strategis. Gitu. Apakah selalu sekarang ini bisnis itu mengandalkan lokasi yang strategis? Gitu ya. Wah, sekarang ini mah zaman Covid ini malah yang di puncak gunung dicari-cari gitu ya. Gitu yang dicari-cari itu. Para pesepeda ngagoes ke gunung, wah gitu ya. Hanya untuk makan timbel misalnya di sana, setelah itu turun lagi. Oke. Jadi location ini sangat penting. Oleh karena itu banyak yang mempertimbangkan lokasi itu luar biasa ya. Jadi harus milih lokasi itu di mana. Dilihat jalannya juga, jalan satu arah atau 2 arah. Ya. Kalau jalan satu arah itu harus sebelah mana? Kan satu arah. Nah ini. Arah mana nih? Kalau supermarket, apakah arah pulang atau arah pergi? Nah, itu juga harus jadi pertimbangan lokasi. Kenapa harus arah pulang? Ya orang kan pulang kerja misalnya, ya tren sekarang ini wanita-wanita kerja misalnya pulang dari tempat kerja, ya sambil pulang sambil belanja mampir dulu, gitu ya. Kan nggak mungkin mau pergi ngantor belanja dulu kan gitu ya. Oke. Yang kedua adalah dari sisi merchandising. Dari merchandising dan assortment. Tadi ada produknya. Produknya. Udah habis belum ini? Ya, sedikit lagi lah. Lewat dikit. Oke, jadi produk mix. Produk mix itu bisa kita ukur dari kelebarannya, kedalamannya, ke konsistensi itu produk mix. Ya, harga tadi ya, harganya bisa sama dengan pesaing, di atas pesaing, di bawah pesaing gitu ya. Communication-nya atau promotion juga sama. Ya, bagaimana kita melakukan promosi untuk menarik konsumen kan gitu ya. Dan yang kelima, store design atau display atau presentation juga sudah menarik mungkin ya, karena toko itu ya bukan hanya dilihat dari barangnya saja, tapi dilihat dari keseluruhannya toko itu. Keseluruhan toko, warnanya, lain sebagainya. Orang begitu kenal misalnya dengan warna, misalnya sebutlah Indomaret.
Indomaret warnanya apa ya? Wah, gitu udah lebih kena warnanya. Dan yang terakhir adalah customer service-nya. People-nya bagaimana keramah tamahannya. Saya kira itu ya yang bisa saya bahas di pertemuan pertama ini, karena memang Pantus ya maraton di Naba gitu ya. Jadi ingin bersua-sua dulu, tapi mengenai report sih ya, report tiap kuliah harus ada report. Jadi nggak apa-apalah ya. Jadi nanti kapan-kapan ngobrol khusus, ngobrol nyantai gitu ya, Ya, Pak. supaya kita bisa sambil diskusi. Demikian saya kira, mudah-mudahan bermanfaat ya.